Shalom, kita akan bersaat teduh. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan, Allah kami yang baik, yang kami kenal dan kami sapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk kekuatan yang masih Tuhan berikan, perlindungan, dan kembali kami sebelum melangkah di sepanjang hari ini, kami mau membaca dan merenungkan sabda Allah yang kudus. Berikan kami kekuatan dan Tuhan melindungi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat ini firman Tuhan terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya hanya membaca ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah mendengar. Lebih bahagia lagi ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Shalom. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, anak-anakku, opa-oma, dan kita semua yang dalam anugerah dan pimpinan Tuhan. Pada saat hari ini saya memberikan judul renungan, tetap percaya di tengah pergumulan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu di dalam hidup ini kita pernah mengalami situasi yang tidak kita mengerti. Mungkin kita sudah berdoa, kita sudah melakukan yang benar, kita sudah percaya, tetapi masalah itu tetap datang di dalam pergumulan kita. Mungkin kadang kita bertanya, "Tuhan, mengapa ini terjadi di dalam hidup saya?" Tentu pada hari ini firman Tuhan mau mengajak kita belajar dari seorang janda yang mengalami penderitaan yang sangat dalam, namun melihat kuasa Tuhan yang nyata. Janda ini punya pergumulan, tapi dia melihat kuasa Tuhan yang nyata. Jemaatku yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini tentunya terjadi pada zaman Elia. Pada waktu itu Israel mengalami kekeringan yang hebat sebagai hukuman Tuhan. Tuhan mengutus Elia ke seorang janda Sarfat. Ia memulai mujizatnya dengan tepung yang tidak pernah habis, minyak yang tidak pernah kering. Tuhan memelihara mereka. Namun tiba-tiba suatu mengejutkan terjadi. Anak janda itu sakit dan meninggal. Ini membuat situasi menjadi sangat berat. Dari pemeliharaan Tuhan, lalu mengalami kehilangan yang menyakitkan. Dari peristiwa ini apa yang dapat kita renungkan? Yang pertama, pergumulan bisa datang bahkan dalam hidup orang yang sudah percaya. Janda itu sudah mengalami pertolongan Tuhan, namun tetap mengalami penderitaan. Ini mengajarkan bahwa hidup orang beriman bukan berarti bebas dari masalah. Kadang justru di tengah perjalanan iman kita mengalami ujian. Tetapi itulah yang harus kita tetap percaya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, dalam kesesakan manusia cenderung menyalahkan.
Janda itu berkata kepada Elia, "Apakah engkau datang untuk mengingatkan dosaku?" Ia berpikir bahwa penderitaan itu adalah hukuman Tuhan. Ini juga sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kita waktu mengalami pergumulan, mungkin kita menyalahkan diri kita sendiri. Atau mungkin mempertanyakan kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa ini terjadi?" Namun, kita harus menyadari tidak semua penderitaan adalah akibat dari dosa. Misalnya, kita mengalami pergumulan karena kita main judi, memakai narkoba, kita terjerat di dalam pinjaman online. Itu tentunya menjadi kita mencari masalah kita sendiri. Kita jangan menyalahkan Tuhan. Oleh sebab itu, carilah jalan yang tepat. Jangan main judi, jangan pinjaman online, itu yang menjerat kita sendiri. Yang ketiga, Tuhan bekerja di tengah situasi yang tampaknya mustahil. Elia membawa anak itu dan berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Apa yang terjadi? Anak itu kembali hidup. Ini adalah salah satu mujizat kebangkitan pertama di dalam Alkitab. Jadi pesannya sangat jelas. Tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tuhan bisa mengubah situasi yang tidak masuk akal. Tuhan bisa melaksanakan semua. Jadi tetaplah percaya dengan Tuhan meskipun kehidupanmu sedang dalam pergumulan. Yang keempat, pergumulan dapat membawa kita pada pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Setelah mengalami peristiwa itu, janda itu berkata, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah." Pergumulan yang berat justru membuat iman janda itu bertumbuh, makin yakin kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, jemaat yang diberkati Tuhan, firman ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sedang dalam pergumulan keluarga, dalam pergumulan ekonomi, dalam situasi dunia yang membuat kita takut dan khawatir, bahkan situasi di Indonesia. Kehilangan orang yang dikasihi, sakit yang tidak kunjung sembuh. Firman ini mengingatkan kita untuk jangan kaget dengan pergumulan. Pergumulan adalah bagian dari perjalanan iman. Jangan cepat menyalahkan diri atau Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana. Tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup melakukan yang mustahil. Biarkanlah pergumulan mendewasakan iman kita. Tuhan bisa memakai masalah, membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Terlebih dalam masa-masa Prapaskah, mempersiapkan Jumat Agung dan Paskah, biarlah kita terus berharap kepada Tuhan. Tuhan selalu memberikan mujizat kepada kita. Kristus sudah mati dan bangkit buat Bapak, Ibu, dan saya. Biarlah kita hidup dalam berpengharapan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kembali kami menyerahkan satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berikan kami berkat, perlindungan, kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Kami yakin Tuhan selalu beserta dengan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus ini doa kami. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.